morning internet. Hari ini itu we try something new and something different. Kayak apa ya? Due to all this pandemic kan, kayak aku jujur nggak tahu kapan this kayak we can present our collection in a fashion show form kan. Jadi hari ini tuh we are doing a virtual fashion show video shoot. Yeah, a virtual fashion show video shoot. This time on Ahmad Syamsuddin Muda Backstage Pass. Jadi ya udah, we try something new, something different, wish us luck. And fun fact hari ini tuh kayak apa ya? Mau ngambil duduk. Hari ini tuh kayak lucky enough, and I think I'm just lucky enough to be kayak working with people that kayak udah familiar banget with my brand kan, kayak. Lu take out gak sih? Take out aja. Familiar with the brand juga, kayak I have Mas Glenn to do the video, the directing, and so on. Udah gitu ada Papa Erwan juga to do the choreography, and I have my I have my friend Barry to do the makeup. So yeah, and a lot of the models juga kayak a lot of people that I've worked previously, and yeah, so I mean it's gonna be a fun day. Hope you guys enjoy. Ya aku kasih opening, mungkin dia kayak aku kasih yang look-looknya emang lebih kayak berantakan gitu, karena mereka emang laki, jadi they can pull it off better. Oke. Gitu. Laki. Looknya lebih. Hai, gue Glenn Prasetya dan gue adalah video director dari virtual fashion show Ahmad Syamsuddin Muda. Oke, jadi kita kan bikin virtual fashion show karena kebijakan pemerintah untuk kita nggak bisa bikin event, mengumpulkan orang banyak. Jadi semua kita arahkan jadi digital, dan konsepnya memang kita bikin digital banget. Jadi kayak medianya memang untuk Instagram, size-nya juga yang paling reach-nya paling besar buat Instagram. Jadi memang kita pikirkan gimana caranya it works on digital. Dan bedanya mungkin jadi sebenarnya kita itu berusaha merealisasikan the real fashion show, perasaan orang kalau nonton fashion show itu seperti apa, ngerasain musiknya, ngerasain beat jalannya model, ambience lightingnya, itu coba kita realisasikan dalam bentuk video digital ini. Jadi ya hopefully apa yang teman-teman lihat nanti bisa merepresent suatu karya desainer, dan itu feelingnya juga sesuatu yang sesuatu yang hype, sesuatu yang excitement tetap ada gitu, meskipun lu cuma nonton itu di digital, tapi kita harapkan ini suatu visual yang cukup bagus buat audiensnya. Oke, jadi memang kita shoot di treadmill karena memang kita butuh runway, sementara agak impossible kita menciptakan runway yang cukup panjang kan. Jadi kita mainnya pakai treadmill, dan dengan itu memberikan keleluasaan kita untuk ngatur lighting, kemudian untuk dapetin angle modelnya juga. Tapi kita tetap imitate fashion show sih. Jadi kalau kita tuh menampilkan bajunya, jadi ada berbagai angle, kemudian ada green screen tuh untuk transisi, biar kita yang nonton juga visualnya tuh rasanya bagus gitu lah. Akhirnya kita keluar rumah juga. Dibikin fit aja nih ya. Kita paling nemenin aku aja fit nggak ini? Hai, kita kembali lagi di YouTube-nya Ahmad Syamsuddin Muda dalam edisi Virtual Fashion Show.
Saya Papa Edwan, saya koreografer untuk virtual fashion show-nya Amot Samsuri Muda. Oke, konsep dari virtual fashion show-nya Amot, kita punya 3 tema. Jadi beda-beda, nanti bisa dilihat aja. Pokoknya semuanya beda, moodnya beda-beda. Jadi ada yang moodnya relax, ada yang moodnya strong, ada juga yang romantic. Jadi kita pindahin mood itu yang harusnya di panggung, di runway, kita pindahin ke bentuk virtual. Oke. Jadi sebenarnya Amot tuh kan punya annual show. Tahun ini harusnya seperti tahun lalu kita bikin annual show-nya Amot gitu loh. Cuman karena pandemi akhirnya nggak kejadian. Semua show juga diundur, di postpone until further notice. Kita nggak tahu kapan. Semoga cepat berlalu. Akhirnya Amot ngobrol dan terciptalah si virtual fashion show Amot ini gitu. Karena koleksinya juga harusnya yang nanti buat annual show-nya Amot gitu loh. Dan gue excited banget karena emang Amot gitu ya, baju-bajunya kan keren, gue banget gitu ya. terus udah gitu ya, gue udah biasa sama Amot, Amot juga udah biasa sama gue, jadi kita udah sama-sama tahu maunya apa. Jadi emang klik banget begitu Amot ngomong, Bun bantuin ini yuk, bikin ini gitu. Weh, ayo, oke, kita konsepnya gini-gini. Kita sama Grand Prasetya. Oh ya, ayo gitu. Akhirnya kita zoom-zooman, terus ngebahas mau bikin konsep apa gitu. Terus kayak brainstorm bareng-bareng. Akhirnya tercipta ini gitu loh. Begitu. Jadi doain semoga hasilnya bagus. Terus ini nggak tahu nih ke depannya mau gimana. Tapi at least kalau misalnya memang akhirnya jadi digital, semua fashion show digital, kita udah ready untuk itu. Dan kita banyak banget segudang ide yang nanti bisa diwujudin. Salah satunya adalah ini. Tapi gue juga berharap fashion show normal kembali lagi gitu loh. Semoga fashion normal kembali cepet deh gitu. Sebenarnya sih lebih kena kalau orang tuh nonton langsung gitu loh. Tapi feel-nya kan kerasa banget. Tapi karena ini memang keadaan yang membuat virtual fashion show ini harus dibikin, ya kejadian juga gitu. Dan kita ready buat itu. Ini tuh harus ada perhitungan yang tepat. Oh tuh mau kayak gini tau orang aku tuh. Itu kamu bikin sendiri kan? Bukan, punya mama. Ini kayak lebay. No, it's not lebay. Ini kayak ini Google Drive kayak gitu. Oh iya betul, oke. I'm wearing this then. Udah. Rambutnya. Baju baru, alhamdulillah. I don't have hair. Lu nggak bilang? Lu nggak bilang ke gue marah lu gila? Gila. Aku bilang ada Indomaret. Dekat. Aku bilang Ada Indomaret. Oh you. Kau bilang bertiga, kamu, supir gua kan? sama 2 rambut. Itu ini. Oh ya udah deh. Oh yang perempuan ya? Iya. bener. I told you kan kayak baru 1 rambut ya. Ini atur banget dari Kau. Minta itu. Pakai karet. Sama karet. I told you kan, because kayak you told me kayak segitu Mot, begitu. Kan I told you this. Iya gua inget. Oh ya udah, lu siapin catnya ya gitu. Bilang gua loh, Mat. Lu nggak bilang gue gitu.
buat ini drama. Ya keeping up sama Samsuri muda cepetan. Ya nggak bilang gue. Gimana sih Mot? Ya, Ini bener Mot emang? Gue yang skip. Dia yang skip, dia yang skip. gitu dong. Sini sayang. Clean makeup, especially buat Mel karena nggak jauh-jauh, nggak melenceng dari fiturnya si model ini. Jadi gue cuman kayak apa sih menutupi kekurangannya sama enhance kelebihannya, kayak jawline nanti gue pertegas, terus kayak dimples atau kayak breakouts itu akan ditutupin. Jadi basically clean makeup tapi terlihat lebih fresh. Mama, coba dong ceritain pertemanan kamu sama Bari itu gimana ya? Do I know you? I don't know him. We just met instantly here. Ya, kenalnya udah lama banget. 2006. Berapa ya? Jadi zamannya publik lah kalau boleh sebut merek. Iyalah, boleh lah. Sebut merek itu boleh banget, nggak ada salahnya pas sebut Yeah. merek itu. Jadi oh iya pas dia dulu kuliah di Kita Singapura. SPP kan, gue mesti pakai beginian ngobrol tanpa Ya itu. udah, iya. Lu nyebarin Yo. video. Jadi, Mampu nggak? hey, Yes. I'm talking. Yes. Oh, wait. Fokus loh. Fokus. Ya jadi waktu lu Emang kedengeran kuliah, dia ngomong? waktu dia kuliah di Singapura, pulang pergi Jakarta pas liburan kita ketemu di salah satu klub di Senayan gitu kan. Ya emang udah sama-sama suka apa ya keluar malam kali ya Mas Oh, ya. Oke, gue cuma mikir kayak lo ngomong sama-sama suka gitu nggak ada hubungannya. Itu gue kayak ya sama-sama suka keluar malam. Dikenalin sama Entep ya teman kita ya. Nggak tahu. Iya, Maksudnya Entep. jujur Oh, kan? sama Rizky Janjuara, Entep. Jadi ya udah. Jadi gitu, jadi setiap kali gue pulang ke Jakarta selalu nyari dia. Sampai akhirnya gue melihat evolusi manusia ini. Dari yang apa aja? Dari apa aja? Pernah jadi apa ya? Dari FTV, Di bank, di bank, terus pramugara, sama sekarang ini Makeup artist. makeup artist. Tapi susah loh, OnlyFans kamu jalan kan? Anjir, apa sih OnlyFans? Simple, anjir. Udah nggak tahu. Tapi nonton juga kan? Subscribe. Gue subscribe banget ke OnlyFans-nya dia karena gue Ya isinya paling cuma make up gitu. kalau gue kan OnlyFans gue jatuhnya komedi ya. Ya which is ya lumayan lucu Main gitu. lucu, jadi jatuhnya lebih kalau gue menang Oscar gara-gara OnlyFans gue Best Animation Best hallucination, animation. and animation. Gue lama-lama makin nambahin barang gitu. Susah deh kayaknya. Bahannya materialnya soalnya gitu iya. Nah gitu. Ini akan nyangkut nih. Kalau enggak berarti gini. Gimana caranya Mat dibikin ini? Jadi ceritanya kayak betulin aja. Ya nggak? Tadi nggak apa-apa. Susah nggak tapi nggak usah terlalu rapi nggak apa-apa kan ntar kita cut. Atau enggak, kalau Ya, mau bener-bener. kita lepas dasi. Oh gitu, makasih ya. Kita Dilepas. pasangin dasi, Hah? dia berjalan kayak misalnya ngelepas gitu. Itu lebih gampang. Ya udah. The Brady Bunch. The Brady Bunch. That's the way we became the Brady Bunch. Berbisnis online, terus bikin konten aja, kayak gitu doang sih. YouTube, bikin konten juga, YouTube, TikTok, TikTok nih Sergio Mario, boleh. Terus belajar bahasa, juga sama bantu bisnis Mama Dikit. Alhamdulillah sih saya sibuk, jadi olahraga, makan tidur olahraga lagi, sama kerja, kan dosen saya. Kebetulan aku orangnya memang suka di rumah. Jadi selama di rumah santai-santai nonton Netflix, terus habis itu masak juga. Kebetulan aku
buka usaha masak sekarang karena memang lagi covid kan, dan show kayak gitu-gitu semua event udah nggak ada, jadi aku mencari kerjaan lain yaitu masak. Selama pandemik ini di rumah, gua kebanyakan itu baca-baca buku doang sih, nggak ngapain. Paling aktivitas olahraga di rumah juga gua naikin, gua tingkatin kan, karena nggak bisa keluar rumah juga kan. Malah makin sibuk. Bangun pagi, jemuran, olahraga, ya kan, terus melakukan berbagai aktivitas juga kan, karena ada bisnis kuliner, jadi tetap beraktivitas di rumah seperti biasa sih. Sama paling meeting-meeting semua di rumah gitu. Sosialisasi dengan orang-orang, kan nggak bisa tuh social distancing kan, kita harus self quarantine. Sama kerja-kerja kayak gini nih, kerja seperti ini di modeling, kangen juga. Kangen gue kan. Untuk yang kangenin itu sebenarnya pas mulai PSBB itu pas banget kuliah aku libur, jadi aku libur pikir kayak bisa kemana-mana, bisa let's say lebih sering casting, jadi ya enggak sama sekali, jadi di rumah. Di waktu itu tertunda. But anyhow makin belajar untuk disiplin diri sih, karena harus bisa ngatur waktu sendiri untuk motivasi kayak diri sendiri mau ngapain nih, mau improve di mana, mau mulai usaha di mana, mau ningkatin skill apa, itu semua kayak perlu banget diatur sama diri sendiri, karena kan kita lagi di rumah nih, nggak bisa ketemu teman atau orang lain yang bisa support kita dalam bentuk fisik. So we need to take care of ourselves, support ourselves, terus juga mind our mental health juga sih, karena banyak banget terpengaruh kalau misalnya kita melihat konten-konten yang negatif atau gimana, kayak corona ini bencana, tapi kita jadinya malah nggak melakukan sesuatu untuk melawan bencana itu. Tempat gym, terus tempat gym, udah itu aja yang gue kangenin, cuma satu, tempat gym, karena di rumah kan nggak bisa maksimal olahraganya, apalagi gue mesti kena besi, jadi kangen sih 3 bulan. Yang aku kangenin banyak banget, terutama kerja, photoshoot, terus ketemu orang-orang yang di photoshoot gitu, stylist, makeup artist gitu, kangen banget sih sebenarnya. Yang gua kangenin itu ngopi di mall kali ya bareng teman-teman ya. Itu sih yang paling gua kangen. Paling dikangenin yang pertama kangen sama keluarga, karena nggak ketemu keluarga setelah sekian lama, karena mau pulang kampung juga atau mau mudik juga nggak bisa. Terus kangen juga untuk bisa makan bareng sama teman-teman di restoran, terus kayak ya kangen fellowship sama teman-teman aja sih, candaan. Ke gym. Serius ke gym, karena ini kan sebenarnya udah tanggal 10, udah kayak kita udah boleh makan dine in di restoran dan segala macem. Cuman gym aku tuh bukanya tanggal 15 atau 14 Juni. So itu juga tanggal yang diresmikan pemerintah kan untuk go, and then ya harus ke gym dulu sih, karena udah lama nggak ke gym, kangen banget. Pengen liburan ke pantai atau ke gunung. Kayak pengen coba cari di sesuatu yang di Jakarta nggak ada sih. Ada sih pantai Ancol, tapi kayak pengen lebih escape, lebih jauh lagi aja sih. Kayak pengen traveling. Tempat gym. Kayak gue akan nge-gym 3 jam deh langsung. Nanti ketika gym udah open. Pertama yang gue lakukan, gue mau nge-gym di mall. Gue bakal mau balik nge-gym lagi. Dan kedua adalah gue kangen bioskop. Aku mau traveling. Pokoknya aku mau traveling, pergi ke mana lah yang tahun ini seharusnya aku banyak traveling, terus semuanya ke cancel gara-gara corona. Pokoknya aku mau traveling. Pengen balik sih kampung halaman, kan kemarin lebaran nggak balik ketemu keluarga, malah ada baby baru, ada keponakan baru. Okay, this one particular look is actually something that very sentimental buat aku personally. Karena apa? Karena this look was inspired. I wouldn't say inspired, beda sih sebenarnya. It's more like it's an homage to my graduation collection back in 2008 when I graduated from LaSalle. One of the look that I did is like this blue jacket with exaggerated strong shoulder. Jadi to have that diinterpretasikan ke dalam koleksi ini
So it's something quite sentimental buat aku personally. Psycho bitches dream for this. Psycho bitches faking it. Okay, the music from this series, the music itu tuh literally actually karena we doing this all last minute. So the song that we use for this segment is actually the song that with my voice in it. So yeah, I mean that's weird. I know. Jadi aku I did a song previously with a friend of mine, this collaboration namanya Diagram. So we did a song. It's called Showtime Babe. Showtime So Babe. yeah, I think kayak ya udahlah, why not we use this song for this virtual fashion show. It's something that I had fun doing it, and yeah, why not I'm sharing it with you guys this time. Oh my god, it's so shameless. Tak ku hentikan waktu mengenangmu. Nikmati senja ini. Akankah kini rasa pergi? This song by Medakau, I love it. Literally something different aja buat awal Samsuri Muda. It's quite romantic in a way. I've never present a collection in this romantic ways before kan sebelumnya. Jadi I got to know her via Papa at One, and then I listened to her music, and I was like, hey, you know what? Let's give it a try. Let's give it a go. And yeah, here we are today. So yeah, everything's lovely. Hai, aku Meda Kau. Hari ini ikutan syuting untuk desain barunya Amot. Seneng banget diajakin Papa Edwan, terus yang syuting Mas Glenn, udah gitu bareng sama Gani juga, dan model-model lainnya ada Kevin juga. Senengnya kenapa? Karena lihat dong, merubah semua penampilan gue jadi lebih keren. Dan gak cuma itu, gue terlibat gak cuma make bajunya Amot, tapi juga bisa nyanyiin lagu gue sendiri. Lagunya judulnya Sendiri Tapi Tak Sepi. Dan gue senang karena lagu ini dinyanyikan di saat yang tepat, dimana kita semua kan tadinya abis karantina kan, di rumah aja PSBB. Tapi gue ngerasa bahwa lewat lagu ini gue pengen supaya setiap orang yang ngerasa sendiri karena kita di rumah aja, tapi kita bisa ngerasa nggak sepi karena kita mengalami hal yang sama. So I'm so happy for today. Thank you Amot. Pagi ini gimana nih? Kayaknya kurang, ada yang kurang nih, kakinya kok rada bengkak, Pak. Biasa asam urat, lagi nak kambuh. Oh no! Kemarin tuh. I don't know. I think basically I'm just too excited for today. Jadi kayak tiba-tiba asam urat gua kambuh. Ya And gitu deh. Emang umur gak bohong kan gue. Udah? Satu lagi aku. Oh iya, Amat ya? Oh. Pakai juga ya. Bun, saya the magic word dong. Ayo, Amat yang keluar gitu. Oke, ini udah mau finale ya. Oke, Amat standby. 3, 2, 1, go! Oh belum. Aduh, Amat belum. Desainernya belum nih, model suruh standby dulu. And action. Two hours later. Oke, thank you. Oke. It's a wrap. It's a wrap. Thank you so much for watching. Makasih Bapak Edwan, makasih Mas Glenn juga yang udah bantuin buat project ini. So hopefully everything went well ya after this. Sukses. Keren banget. Kita saksikan nanti. Gitu. So yeah, hopefully by the time this video is up, everything went back to normal again.
So until then, I'll see you guys. Bye internet.